Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Edward Maniuruk di channel saya di Martogi Channel. Terima kasih teman-teman ya sudah nonton video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia di channel ini dan yang sudah subscribe di channel ini. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan coba sharing pengalaman saya. Pengalaman ini sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu teman-teman ya saya alami. Cuman 10 tahun yang lalu saya belum main YouTube ya. Jadi pada saat main YouTube inilah saya membagi pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya alami ya. Teman-teman, sebelum saya mulai uraian dari video ini, sebelumnya saya tegaskan dulu ya bahwa di konten ini saya tidak mendapat bayaran dari pihak manapun seperti endorse atau yang lainnya ya. Ini murni membagi pengalaman saya. Kalaupun saya memaparkan sebuah produk itu yang bermerek Blueprint, itu saya tidak mendapat bayaran apapun sepeser pun dari pihak Blueprint teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini murni membagi pengalaman saya ya. Oke teman-teman ya, saya langsung saja memaparkan pengalaman saya ini, dan sekiranya pengalaman ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mau membuka usaha cetak foto. Teman-teman, di dalam membuka sebuah usaha cetak foto itu sangat dipengaruhi dengan modal ya teman-teman ya, modal. Dimana sebelum teman-teman melakukan sebuah usaha, bagusnya teman-teman riset dulu ya, apa usaha yang mau dibuka dan apa potensi dari teman-teman yang memiliki terhadap usaha yang mau dibuka, dan apa kelemahan dari teman-teman dan apa peluang pasarnya ya. Untuk khusus usaha cetak foto, teman-teman harus mempersiapkan yaitu PC atau laptop. Dimana PC atau laptop yang digunakan itu spesifikasi minimal i3 teman-teman ya. Kalau RAM-nya minimal 4 GB dan kalau bisa pakai PGA. Tapi itu tergantung dari budget teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman budgetnya menengah, itu boleh-boleh aja spesifikasi misalnya RAM 2 GB, tapi itu menjelang usaha berkembang. Jangan dipaksakan teman-teman ya. Itu dari segi PC atau laptop. Yang kedua, teman-teman gunakanlah printer yang bagus. Saran saya di video ini, teman-teman gunakan printer Epson ya. Dan untuk printer Epson, tidak semua printer Epson yang dapat mencetak foto yang berkualitas teman-teman ya. Yang saya rekomendasikan sini, teman-teman gunakan printer Epson yang 6 tinta. Tintanya ada 6 teman-teman ya. Jadi cyannya ada 2, magentanya ada 2 gitu ya. Itu ada 6 tinta. Itu pun kembali ke kemampuan dari finansial teman-teman ya. Kalau seandainya finansial teman-teman menengah, untuk awal buka bisa aja menggunakan Epson yang kualitas 4 tinta, tapi tetap Epson teman-teman ya. Karena saya ada pengalaman di beberapa printer Epson itu kalau untuk foto itu sangat bagus sekali teman-teman ya, sangat bagus sekali. Dan ini pun kembali lagi ke masalah finansial teman-teman. Seandainya teman-teman finansialnya sangat minim, teman-teman boleh juga menggunakan Canon, tapi Canonnya yang menengah lah beli teman-teman ya, jangan yang terlalu murah dan terlalu yang biasa-biasa saja. Itu dari segi printer teman-teman ya. Nah, terus dari sisi kertas foto, nah ini yang mau saya tunjukkan. Sebelum kertas foto, tinta, masalah tinta dulu teman-teman. Nah, untuk tinta, teman-teman kalau seandainya memakai printer Epson, itu gunakanlah tinta yang original ya, sebisa mungkin. Tapi seandainya, maka ini kembali ke anggaran finansial teman-teman. Seandainya teman-teman istilahnya pangsa pasar belum begitu rame, terus finansialnya menengah atau minim, teman-teman gunakan tinta Blueprint. Jangan gunakan tinta yang lain teman-teman, karena saya sudah pengalaman di tinta Blueprint, itu tinta yang bagus teman-teman, harganya tidak terlalu mahal ketimbang tinta original Epson, itu sangat mahal sekali. Bahkan sampai Blueprint itu berani garansi head printer teman-teman. Seandainya teman-teman beli printer baru nih, terus habis tinta originalnya memakai tinta Blueprint, Blueprint sendiri berani garansi head teman-teman 1 tahun loh. Saking kualitas mereka tuh berani jamin. Nah, jadi teman-teman nggak usah ragu ya. Saran saya pakai tinta Blueprint, karena saya dari sisi pengalaman di cetak foto itu hasilnya lebih bagus. Dan dari sisi service printer itu kalau ada head print head, kalau di nozzle dia putus-putus, itu tinta lama saya buang teman-teman. Tinta lama saya buang, terus saya rekomendasi ke konsumen untuk
menguras tintanya dan diganti tinta blueprint. Apabila sudah di nozzle berapa kali, misalnya tadi di nozzle sekali bagus, terus di nozzle kedua jelek, di nozzle ketiga tidak konsisten tuh, bagus jelek, itu tintanya saya buang semua, ganti blueprint saya bilang. Begitu udah ganti blueprint, itu nozzle-nya bagus semua teman-teman. Nah itu jadi dari segi tinta teman-teman gunakan tinta blueprint ya, kalau seandainya ekonomi menengah. Tapi kalau seandainya ekonomi teman-teman memang bagus finansialnya, gunakan tinta yang original, saya rekomendasikan teman-teman. Tetap pakai printer Epson teman-teman ya. Nah sekarang dari sisi kertas foto ya teman-teman, gunakan kertas foto dua jenis ya, karena ada konsumen ini yang biasa-biasa saja, yang maunya murah. Jadi kalau yang mau murah teman-teman gunakan kertas foto yang biasa, yang glossy ya. Dan teman-teman juga kalau seandainya ada pelanggan mau kertas foto, hasil fotonya lebih bagus, bahkan katakan ke pelanggan bahwa hasil fotonya tidak kalah dengan studio ya, gunakan kertas foto silky teman-teman ya. Ini silky yang blueprint, ini kertas foto glossy yang biasa ya, yang dari blueprint. Perbedaan kertas foto yang dua-dua ini silky sangat berbeda teman-teman ya. Silky ini kertas foto yang sangat bagus menurut saya, sangat bagus, dimana foto yang dihasilkan itu tidak kalah dengan kualitas studio ya, dan fotonya pun anti air, tidak akan luntur apabila direndam di dalam air. Dan dulu waktu saya buka usaha cetak foto itu, sebuah foto saya cetak dengan kertas silky, saya siapkan toples, itu foto saya rendam berbulan-bulan loh teman-teman, bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Jadi apabila ada pelanggan mau cetak ini kertasnya sudah berapa bulan saya rendam, saya bilang, saya ambil dari toples, kertas fotonya tidak hancur teman-teman ya, tetap utuh, warnanya tidak pudar, kertas fotonya tidak rusak. Oke teman-teman ya, saya akan menunjukkan kualitas foto yang dari silky dan dari kertas foto yang biasa ya, bagaimana perbandingannya agar teman-teman dapat membedakan kedua kertas ini dalam mencetak foto, agar teman-teman bisa menawarkan dua produk foto yang berbeda mutu, berbeda harga kepada pelanggan teman-teman. Oke teman-teman ya, saya langsung saja menunjukkan ke teman-teman untuk mencetak kedua kertas ini agar teman-teman tahu kualitasnya. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, agar channel ini dapat berkembang dengan subscriber yang lebih banyak lagi, dan teman-teman dapat notifikasi di video-video saya di kemudian hari. Oke teman-teman, saya akan langsung saja menunjukkannya ya. Oke teman-teman ya, ini kertas foto silky sudah saya pasang. Ini yang silky dulu teman-teman ya, saya akan uji coba mencetak sebuah foto dari komputer teman-teman ya. Nah, dalam mencetak foto ini teman-teman pilih kertasnya, jenis kertasnya dulu teman-teman, agar cetakannya bisa bagus teman-teman ya, bukan cetakan standar. Nah, kita gunakan kertasnya yang premium glossy aja teman-teman ya, atau option ultra, premium glossy aja boleh. Nah, premium glossy, terus langsung cetak aja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, saya sedang mencetak. Ini proses pencetakannya karena dia pakai kualitas yang bagus, jadi agak lambat teman-teman ya, tidak secepat kualitas yang normal. Foto yang dihasilkan dari kertas foto silky ini teman-teman tidak perlu lagi laminating ya, jangan di laminating lagi teman-teman ya, karena hasil cetak dari foto ini benar-benar anti air, tidak luntur, dan kertas tidak rusak direndam. Dan kertas foto ini sudah saya uji coba waktu 10 tahun yang lalu teman-teman ya, saya rendam berbulan-bulan dalam sebuah toples, itu tidak rusak teman-teman ya, tidak rusak, kertasnya tidak rusak, tintanya tidak luntur. Ini printer yang saya gunakan teman-teman adalah printer Epson L110 teman-teman ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, sangat bagus sekali. Dan ini saya cetak satu lagi dengan menggunakan kertas glossy biasa ya, blueprint juga teman-teman ya. Nah, ini glossy blueprint biasa teman-teman ya. Nah, ini mengkilat teman-teman.
beda ya dengan silky ya. Nah, silky tidak mengkilat. Nah, putihnya pun beda teman-teman ya, lebih putih silky ya. Kalau ini agak kekuningan, ini yang biasa, ini silky teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba dengan mencetak dengan kertas glossy biasa yang dari blueprint juga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, foto dari kertas glossy biasa ya. Nah, ini dari silky teman-teman ya. Nah, kalau dari segi warna lebih kurang sama teman-teman ya, hampir sama. Cuman yang membedakan sekarang adalah kualitas kertasnya terhadap ketahanannya terhadap luntur atau air teman-teman ya. Nanti akan saya coba uji coba merendam kedua foto ini ya di dalam sebuah baskom. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini kertas foto biasa teman-teman ya, nampak ya. Kalau yang biasa ada ini ya, ada tulisan ini kertas foto blueprint yang biasa atau glossy biasa. Kalau silky polos ya, tidak ada ini ya. Ini yang biasa teman-teman ya. Ini akan saya rendam ke dalam air ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, kertasnya hancur teman-teman. Karena lihat teman-teman ya, hancur. Nah, mulai ngelopek teman-teman. Dan ini kalau dibiari lama, tintanya akan pudar teman-teman ya, akan keluar. Karena ini baru direndam, tidak begitu nampak lunturnya. Tapi kalau dibiari lama, dia akan luntur teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman, hancur. Karena ini boleh dibilang kertasnya, kandungan kertasnya boleh dibilang 90% ya, boleh dibilang lebih, bahkan lebih ya. Nah, hancur teman-teman ya, hancur. Nah, sekarang kita akan coba dengan silky ya. Oke teman-teman ya, sekarang saya akan coba merendam kertas foto yang dicetak dengan menggunakan kertas foto silky dari blueprint ya. Oke, ini sekarang saya rendam. Lihat teman-teman ya, saya rendam. Dan ini kalau direndam lama teman-teman, sekalipun teman-teman rendamnya seminggu, 2 minggu atau sebulan, ini tidak akan hancur teman-teman ya. Karena bahannya ini plastiknya lebih banyak teman-teman. Nah, dengar teman-teman. Nah, dia bunyinya kayak bunyi plastik, bukan bunyi kertas. Nah, cuman kenapa kok bisa dicetak di atas plastik? Sebenarnya ini bahannya boleh dibilang plastiknya lebih tinggi ya ketimbang kertasnya ya. Cuman di permukaan ini ada lapisan yang agak kesat tadi, itulah yang mengikat tinta teman-teman ya. Artinya begitu tinta disemprotkan di permukaan kertas, tinta tadi diikat oleh permukaan ini dan tinta tadi tidak bisa keluar lagi dari permukaan ini karena sudah diikat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau cetak foto untuk agar tidak luntur, cetak dengan kertas silky ya. Dan ini kertas fotonya jangan dilaminating lagi teman-teman, tidak perlu, karena dia sudah anti air, nggak perlu dilaminating lagi, langsung masukkan ke bingkai apabila mau dimasukkan ke dalam bingkai teman-teman ya. Teman-teman, kelebihan dari kertas foto silky ini adalah terletak pada bahannya ya, bahannya yang kadarnya plastiknya sudah cukup tinggi dan di atas kertasnya itu ada lapisan untuk tempat mencetak objek gambar, di mana lapisan ini sangat mengikat tinta ya, sehingga tinta tidak luntur atau tidak pudar pada saat baik kena sinar matahari maupun kena air ya. Nah, cuman teman-teman harus bijak ya, melihat peluang yang muncul pada kertas foto silky ini. Dimana gini teman-teman, saya dulu gini, memanfaatkan kelebihan dari kertas foto silky ini bukan hanya untuk cetak foto teman-teman, tapi membuat kartu nama. Jadi baik foto maupun kartu nama di tempat usaha lain biasanya itu dilaminating teman-teman ya, baik foto maupun kartu nama setelah dicetak dilaminating. Tujuannya apa? Agar tidak luntur. Bahkan ada yang foto yang sudah dicetak dikasih lapisan putih telur sebelum dimasukkan ke album, kasih lapisan putih telur, ada yang dilaminating gitu, macam-macam lah ya. Tujuannya itu untuk semua apa? Untuk menjaga kualitas tintanya tetap optimal, seperti kena air tidak luntur, kena sinar matahari tidak mudah pudar. Kalau untuk silky itu tidak berlaku lagi teman-teman ya, karena silky sudah mengikat tinta itu
masuk ke dalam, bukan di luar lagi. Jadi tinta itu tidak akan keluar lagi teman-teman, sekalipun dia kena gesekan benda, sekalipun dia kena air, sekalipun dia kena panas. Tapi untuk panas, saya belum menguji coba untuk panas yang dijemur berbulan-bulan teman-teman ya. Saya sudah uji coba untuk 1-2 hari, bahkan 3 hari sudah saya uji coba, itu tidak ada masalah, tidak ada perubahan warna. Kalau untuk berbulan-bulan dijemur sampai se ekstrim itu saya belum pernah lakukan teman-teman. Tapi yang namanya foto itu biasa kan dalam ruangan, jadi nggak akan mungkin di luar ruangan teman-teman. Itu bukan foto namanya, itu baleho. Kalau di luar ruangan itu lain lagi teman-teman ya. Jadi kalau ukuran foto, saya rasa dengan mencetak foto di atas kertas silke itu tidak luntur ya, sekalipun dimakan usia, karena dia berada di dalam ruang suhu dalam ruangan rumah biasa, bukan di luar ruangan yang sangat panas ya. Dan teman-teman, di samping untuk mencetak foto kartu nama, teman-teman manfaatkan juga untuk peluang yang zaman sekarang itu sedang ngetren ya teman-teman. Sedang ngetren itu apa? Itu mencetak kartu vaksin corona. Jadi saya terima cetak kartu vaksin juga, meskipun murah ya. Saya bikin harga 3.000 per kartu ya. Oke teman-teman, saya langsung saja menunjukkan bentuk kartu vaksin yang dicetak dengan menggunakan kertas foto silke. Meskipun kertas silke ini tidak setebal PVC ya, tapi kualitasnya tidak kalah teman-teman. Kualitas dari tulisan, kelunturannya tidak terkikis, dia tidak hilang, karena ini tulisan tintanya ini benar-benar terikat teman-teman ya, terikat di lapisan kertas silke ini bagian atasnya. Jadi tidak mudah, tidak hilang karena gesekan, tidak hilang karena air. Jadi benar-benar nempel teman-teman ya. Nah, ini lihat foto anak saya, jernih sekali teman-teman ya. Ini waktu TK tahun lalu. Nah, ini kartu vaksinnya teman-teman ya. Nah, sangat jelas teman-teman ya, sangat bisa dibaca. Oke teman-teman ya, begitulah teman-teman ya, pengalaman yang saya dapat 10 tahun yang lalu mengenai produk-produk dari Blueprint ya. Sangat luar biasa ya produk Blueprint yang namanya tinta, kertas foto silkinya sangat luar biasa. Ini pengalaman ini sudah 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Tadinya saya nggak percaya bahwa silk ini benar-benar anti air, ternyata benar teman-teman ya. Nah, ini yang saya rendam tadi teman-teman ya. Nah, ini yang saya rendam tadi foto anak saya dengan kartu vaksinnya ya. Sangat tidak luntur, sangat bagus sekali. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau buka usaha cetak foto ya. Dengan budget yang minimal, teman-teman nggak usah takut. Yang penting berani memulai, itu adalah langkah yang bagus teman-teman. Jangan takutnya lebih banyak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat. Tolong subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan subscriber yang lebih banyak lagi, dan teman-teman mendapat notifikasi berlangganan secara gratis dari channel ini ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya Edward Maniuruk, Artogi Channel.